Yang termuliakan para Bante, kepada para Sanmera, dan tentunya yang mengikuti acara pagi hari ini melalui media YouTube. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, sesuai dengan jadwal, pagi ini saya memberikan pengantar untuk kembali membahas Dhamma. Kalau kita perhatikan bahwa pembahasan yang telah kita lakukan selama acara pembekalan dan juga Citta Bhavana untuk beberapa hari ini, kita bisa menengarai bahwa memang ajaran Buddha selalu mengarahkan kita untuk menyelidik ke dalam batin, untuk melihat secara mendalam, secara jelas apa sesungguhnya batin dan jasmani. Yang tentu ini juga berkaitan dengan inti dari ajaran Sang Buddha, yang tidak lain adalah 4 kebenaran Arya, yaitu kebenaran tentang dukkha, tentang kemunculan dukkha, tentang padamnya dukkha, dan juga jalan yang membawa kepada padamnya dukkha. Dan 4 hal ini tidak lain berada di dalam diri kita masing-masing. Bukan sesuatu yang berada di luar, tetapi di dalam diri masing-masing individu. Untuk memahami dukkha juga harus memahami diri sendiri. Untuk memahami dan juga melenyapkan penyebab mengapa dukkha muncul, itu juga harus melihat ke dalam diri. Termasuk padamnya dukkha juga ya berkenaan dengan batin dari masing-masing individu. Bahkan jalan yang membawa kepada padamnya dukkha juga berkenaan dengan masing-masing individu, batin dan jasmani. Itulah kenapa ajaran Buddha selalu mengajak kita untuk melihat ke dalam diri. Kalaupun seandainya kita pergi jauh untuk bermeditasi, apakah sampai ke negara tetangga, Sri Lanka, Thailand, ataupun Myanmar, pada akhirnya juga sesampainya di sana, kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bukan melihat tempatnya. Bahkan guru pembimbing pun juga memotivasi kita untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Karena memang tujuan dari mempraktikkan Dhamma tidak lain adalah untuk pelenyapan kotoran batin, untuk pembebasan yang semuanya ada di dalam diri masing-masing. Sehingga ajaran Buddha selalu mengajak kita untuk menyelidik ke dalam diri. Itulah kenapa ada satu khutbah yang diberikan Sang Buddha. Ada beberapa khutbah sebenarnya. Salah satunya adalah Lokantagamana Sutta. Ya, dalam Samyutta Nikaya, Sang Buddha menyampaikan bahwa untuk bisa memahami, mengetahui akhir dunia, lokasa antang, itu tidak bisa dengan cara bepergian. Nak gamanena. Tidak bisa dengan cara bepergian. Yang dimaksud dengan lokasa anta ini atau akhir dunia adalah akhir penderitaan. Bahwa untuk memahami, mengetahui, mencapai akhir penderitaan itu tidak dengan cara bepergian.
tetapi harus dengan cara melihat ke dalam diri. Dan ini juga ditekankan kembali oleh Sang Buddha di dalam khotbah lain, yaitu Rohitassa Sutta. Khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada sesosok dewa bernama Rohitassa. Yang Rohitassa ini datang kepada Sang Buddha dan ia juga bertanya pertanyaan yang mirip. Apakah ada tempat di mana yang sudah bebas dari kelahiran, usia tua, sakit, kematian, dan tempat tersebut bisa dicapai dengan cara pergi. Dengan cara yaitu secara fisik pergi ke sana. Sang Buddha mengatakan, tempat itu tidak ada. Tempat yang demikian tidak bisa ditemukan dengan cara pergi. Tetapi untuk mengetahui apa itu dunia, kemunculan dunia, lenyapnya dunia, jalan untuk melenyapkan dunia, yang itu tidak lain adalah mengacu kepada dukkha itu sendiri, penderitaan itu sendiri, atau kalau kemarin loka itu adalah yaitu manusianya, makhluknya, pengalaman dari makhluk itu sendiri, tidak lain hanya dengan apa? Melihat ke dalam diri masing-masing. Hanya di sejengkal tubuh yang di sana ada pikiran, disitulah ditemukan apa itu dunia, kemunculan dunia, lenyapnya, dan juga jalan untuk melenyapkan yang membawa kepada kepadaman dunia. Dengan cara melihat ke dalam diri. Oleh sebab itu, dari keseluruhan apa yang telah dibahas itu, ya kita memang diajak untuk senantiasa melihat ke dalam diri, untuk menyelidik ke dalam diri, ke dalam batin dan jasmani. Nah, dalam penyelidikan tersebut tentu masing-masing bisa memiliki fokus atau wilayah yang berbeda-beda. Karena ada kalanya Sang Buddha ketika berbicara tentang individu, ya dilihat dari misalnya batin dan jasmani saja, nama rupa. Kadang-kadang kemudian dilihat dari sisi pancakanda, 5 gugusan. Kadang-kadang dilihat pula dari sisi salayatana, 6 landasan indera. Kadang-kadang dilihat dari perasaan atau vedana, pengenyaman. Ada berapa secara umum? Kadang-kadang ada 3, kadang-kadang ada 6, kadang-kadang disebutkan ada 18, kadang-kadang ada 36, kadang-kadang ada 108. Nah, terkadang demikian. Nah, fokus dari seseorang bisa berbeda-beda, tetapi kesemuanya mengarah kepada hal yang sama, yaitu pelenyapan penderitaan. Kesemuanya mengarah kepada bagaimana seseorang menyelidik ke dalam dirinya. Itulah kenapa pernah ada satu biku datang kepada beberapa bante untuk bertanya. Datang ke bante 1, karena bante ini dianggapnya telah barangkali pada saat itu memang secara umum oleh sangga dikenal sebagai seorang yang telah mencapai kesucian arahanta. Kemudian ditanya, bagaimana bante bisa memiliki kebijaksanaan atau pandangan yang betul-betul bersih. Dasana suwisuda hoti. Dasana di sini ya darsana atau vipassana, kebijaksanaan, pandangan yang benar. Nah, suwisudi, suwisuda artinya betul-betul bersih. Nah, Bante ini menjawab, dengan memahami kemunculan dan pelenyapan
4 unsur jasmani. Cattaro Mahabhuta. Jadi 4 unsur jasmani, 4 unsur besar dari jasmani. Kemudian pemahaman yang benar, pengetahuan yang betul-betul bersih itu muncul, dicapai. Ini mengacu pada pencapaian arahanta. Nah, mendengar jawaban itu, biku ini tidak puas. Pasti ada sesuatu yang salah ini. Ya seperti sekarang kan biasa begitu kan. Dengan metode ini, kemudian dianggapnya karena tidak sesuai dengan keinginannya, oh pasti salah. Tidak akan seperti ini. Kemudian pergi ke tempat lain. Yang berbeda lagi, oh ini pasti salah. Nah barangkali Bante ini juga sama. Jadi datang ke satu Bante, barangkali dengan harapan nanti jawabannya demikian, tetapi kok malahan berbeda. Karena tidak puas, lantas beliau pergi ke Bante lain. Dan bertanya hal yang sama, bagaimana Bante mencapai pandangan yang benar, yang begitu, yang betul-betul bersih. Dijawab, bukan hanya sih, tetapi kalau mengatakan hanya kan juga salah. Dengan mengetahui kemunculan dan pelenyapan pancakanda, 5 gugusan, pengetahuannya benar yang betul-betul bersih itu akan muncul. Nah, mendengar jawaban dari Bante ini juga tidak puas. Kemudian pergi ke tempat lain. Bertanya hal yang sama ke biku yang sudah dianggap telah mencapai kesucian arahanta. Dan oleh Bante ini dijawab bahwa dengan melihat kemunculan dan pelenyapan dari salayatana, kontak, 6 jenis kontak, tentu dari 6 salayatana, 6 landasan. Mendengar begitu juga tidak puas. Hanya pergi ke tempat lain lagi, ke biku lain. Bertanya hal yang sama, biku yang dianggapnya telah mencapai kesucian arahanta. Dan mendapatkan jawaban yang berbeda. Yang dijawab bahwasanya dengan melihat bahwa segala sesuatu yang muncul karena sebab, kesemuanya sewajarnya mengalami kepadaman. Yang kincit samudaya dhamang sabantang nirodha dhamang. Mendengar jawaban ini pun juga tidak puas. Karena tidak puas, akhirnya Bante ini pergi ke Sang Buddha dan bertanya kepada beliau sebenarnya mana yang benar. Jadi seperti masih ada ya pilihan, harus ada yang benar, harus ada yang salah. Maka bertanya mana yang benar dari 4 jawaban para Bante ini. Kok bisa berbeda-beda? Sang Buddha menyampaikan bahwa kesemuanya benar. Tidak ada yang salah. Kesemuanya benar dan kesemuanya mengarah kepada pembebasan. Dengan memahami secara benar Cattaro Mahabhuta, memahami secara benar pancakanda, memahami secara benar 6 jenis phasa, memahami secara benar tentang kemunculan dan kepadaman segala sesuatu, itu membawa kepada pembebasan. Nah, karena hal inilah maka beliau Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan pohon yang dikenal sebagai Kingsuka. Betul ya, Kingsuka. Artinya apa Kingsuka itu? Kayak pohon riddle katanya. Jadi king itu kan apa gitu ya. Pohon apa gitu. Namanya Kingsuka. Ya, sekarang dikenal sebagai pohon Kingsuka. Ya. Ketika seseorang melihat, ini perumpamanya adalah seseorang bertanya terhadap kepada 4 orang yang berbeda. Sebenarnya pohon Kingsuka itu seperti apa?
Orang pertama menjawab, pohon kingsuka itu seperti tonggak yang hitam. Jadi seperti kalau pohon yang terpotong kemudian dibakar, itu kan hitam ya. Jadi seperti tonggak yang hitam terbakar itu. Nah, karena tidak puas dengan jawaban orang demikian, kemudian bertanya ke orang lain yang katanya sudah pernah melihat pohon kingsuka. Ditanya, pohon kingsuka itu seperti apa? Jawabannya berbeda. Pohon kingsuka itu warnanya merah. Jadi seperti darah, seperti daging berwarna merah. Wah, beda banget. Yang satunya bilang hitam, satunya bilang merah. Tidak puas kemudian pergi ke orang lain, bertanya hal yang sama. Pohon kingsuka itu seperti apa? Oh, pohon kingsuka itu seperti pohon akasia yang pohonnya itu pulinya pecah-pecah, retak-retak. Oh, beda lagi. Pergi ke tempat, ke orang lain, bertanya hal yang sama. Dijawab dengan jawaban yang berbeda. Kalau yang tadi dikatakan pohonnya itu seperti pohon akasia, kalau akasia kan tidak begitu rimbun ya. Apalagi kulitnya juga pecah-pecah. Ini malah mengatakan, oh pohon akasia itu rimbun sekali, seperti pohon nigroda, pohon beringin, dengan daun yang begitu rimbun. Berbeda, jawaban yang berbeda memberikan ketidakpuasan. Nah, sehingga pertanyaannya adalah, mana yang benar? Ternyata semuanya benar. Karena masing-masing orang melihat pohon kingsuka itu dalam kondisi yang berbeda. Jadi orang pertama kenapa mengatakan pohon kingsuka itu seperti tonggak kayu yang hitam yang terbakar itu? Karena dia melihat pohon kingsuka ketika masih baru tumbuh. Itu warnanya hitam. Nah, yang orang kedua, kenapa mengatakan pohon kingsuka itu seperti daging yang berwarna merah? Karena pada waktu itu pas musim bunga, daunnya itu lepas semua, rontok semua, yang tersisa adalah bunganya yang berwarna merah. Jadi seperti merah semua, seperti daging. Nah, mengatakan demikian dia tidak salah. Karena yang dilihat demikian. Nah, kemudian orang yang ketiga mengatakan kalau pohon kingsuka itu seperti pohon akasia, dan memang karena kulit dari pohon kingsuka itu adalah pecah-pecah seperti pohon akasia. Maka ya kelihatannya seperti itu yang dijadikan ya persepsi orang tersebut setelah melihat pohon kingsuka, ya melihatnya seperti itu. Dan dia tidak salah juga. Nah, orang yang keempat juga sama, dia tidak salah. Pohon kingsuka itu seperti apa? Ya seperti pohon nigroda, pohon beringin yang begitu daunnya rimbun. Karena pada waktu itu sudah tidak ada bunga, memang daunnya sedang rimbun, hijau rimbun. Dia mengatakan demikian, apakah salah? Ya tidak salah. Masing-masing tidak salah. Masing-masing mengacu kepada pohon kingsuka. Karena waktunya berbeda, sehingga apa yang terlihat oleh orang tersebut berbeda, tetapi mengarah kepada hal yang sama. Oleh sebab itu dalam praktik cita bawana seperti ini atau praktik dhamma seperti ini, bisa saja orang fokus dengan wilayah yang berbeda-beda. Wilayah dari batin dan jasmani yang dilihat dari angle yang berbeda. Tetapi tujuannya sama. Yang dilihat tidak lain adalah ya anicca, dukkha, dan anatta. Yang dilihat tidak lain adalah kemunculan dan pelenyapan. Dan mengarah kepada pembebasan. Walaupun barangkali seseorang ya fokusnya kepada Cattaro Mahabhuta. Seorang lain fokus kepada 5 gugusan. Orang lagi fokus kepada misalnya 6 salayatana. Tetapi apapun itu masih berkenaan dengan batin dan jasmani. Oleh sebab itu, ketika berbicara, salah satu contohnya adalah 4 landasan perhatian. Cattaro Satipatthana. Apakah
keempat-empatnya ini kesemuanya harus dipraktikkan semuanya, kemudian baru mencapai pembebasan. Ternyata ada khutbah tertentu yang Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang bisa katakan fokus di satu landasan, misalnya kayanupasana saja. Dan itu sendiri bisa membawa kepada pembebasan. Atau terhadap vedanupasana. Itu membawa kepada pembebasan. Atau citanupasana atau dhammanupasana. Dan itu juga membawa kepada pembebasan. Ya karena memang walaupun misalnya seseorang melihat dari sisi jasmaninya, yang dilihat juga sama, yaitu kemunculan dan pelenyapan. Membawa kepada nibbida, membawa kepada viraga, membawa kepada pembebasan. Dan tentunya ketika melihat, memahami jasmani, ya sebenarnya juga tidak akan katakan away, tidak akan terpisah dari vedana juga. Tidak semata-mata itu hanya sekedar yaitu jasmaninya saja, tapi juga ada vedananya juga. Maka kesemuanya akan saling berkaitan, hanya katakan fokusnya itu bisa secara dominan itu satu. Tetapi yang lainnya juga akan mengikuti. Atau kalau di dalam sutta-sutta biasanya pencapaian kesucian itu secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu saddhanusari dan dhammanusari. Nah, saddhanusari itu adalah orang-orang yang mencapai kesucian dengan mengutamakan saddha, keyakinan. Sementara yang dhammanusari adalah orang-orang yang mencapai kesucian yang di situ secara dominan adalah kebijaksanaan. Barangkali orang berpikir, oh berarti tanpa ada kebijaksanaan, saddha keyakinan saja bisa membawa kesucian arahanta. Atau, oh tidak perlu keyakinan, pokoknya bijaksana saja, itu pasti membawa kepada pencapaian kesucian arahanta. Ya tidak demikian. Nah, dalam kitab ulasan dijelaskan dengan jelas. Walaupun seseorang ini pencapaian kesuciannya itu memang dominan keyakinan, yang mengawali itu keyakinannya, bukan berarti kebijaksananya tidak ada. Harus bijaksana, harus super bijak. Hanya saja memang yang dominan itu keyakinannya, tetapi kebijaksanaannya juga harus ada. Nah, demikian pula yang dikatakan dhammanusari itu juga sama. Bukan berarti tidak punya keyakinan. Hanya saja kebijaksanaannya itu memang dominan, keyakinannya harus ada. Karena kalau tidak ada, tidak mungkin kemudian seseorang punya yaitu motivasi untuk praktik dhamma kalau tidak punya keyakinan. Nah, dalam kitab ulasan disebutkan dua-duanya ada. Jadi saddha dan panya itu harus ada. Hanya saja seseorang ada yang memang secara dominan itu adalah kesadanya. Ada yang memang secara dominan adalah panyanya. Tetapi keduanya ada. Nah, karena yang dominan ini berbeda, maka ada yang disebut sebagai saddhanusari, ada yang disebut sebagai dhammanusari. Nah, demikian pula dalam hal ini, seseorang barangkali fokusnya hanya memperhatikan 5 gugusan, tetapi sebenarnya ya di situ ada salayatana. Di situ tentu ya 5 gugusan, apalagi ada sattaro mahabhuta. Nah, intinya adalah sekali lagi adalah menyelidik ke dalam batin dan jasmani itu. Dan apapun yang batin mengarahkan ke dalam wilayah batin dan jasmani, itu tujuannya adalah sama, untuk pembebasan, untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Maka dalam khutbah ini yang disebut sebagai Kingsukho Pama Sutta itu juga
diberikan sebuah perumpamaan. Jadi kemarin sedikit saya singgung, hanya ada sedikit perbedaan saya sampaikan. Itu seperti kalau ada sebuah kerajaan yang kemudian punya pagar yang tinggi dan memiliki 6 pintu gerbang. Ada 6 pintu gerbang di mana orang-orang bisa keluar masuk lewat pintu gerbang tersebut. Dan ada seorang penjaga pintu gerbang yang bijak, cerdas, ya, skill. Nah, orang-orang akan keluar masuk lewat pintu gerbang tersebut. Nah, dikatakan pula si pandita ini atau yang penjaga pintu gerbang yang bijak ini tahu siapa-siapa yang boleh masuk, siapa-siapa yang tidak boleh masuk, siapa-siapa yang harus keluar, siapa-siapa yang tidak boleh keluar. Dia tahu dengan kebijaksanaannya. Nah, kemudian dari 6 pintu gerbang ini ada masing-masing 2 utusan. Nah, jadi setiap kali mereka masuk ke pintu gerbang, 2 utusan ini akan bertanya kepada si penjaga ini, di manakah sang tuan? Nah, sang tuan itu yang pemilik kerajaan itu. Oh, dia sedang duduk di tengah sana. Tidak ada perempatan jalan, sedang duduk di sana. Kemudian datang ke sana, memberikan kabar kebenaran sesuai dengan apa yang 2 utusan ini terima sebenar-benarnya. Kemudian dari pintu gerbang lain juga sama. Ketika masuk, kemudian bertemu dengan penjaga pintu gerbang dan bertanya, di manakah sang tuan sedang berada, master sedang berada? Oh, di sana, di tengah. Kemudian diberikanlah kabar yang apa adanya, yang benar. Ya, seperti itu dilakukan. Perumpamaan ini diberikan oleh Sang Buddha untuk mengacu kepada bagaimana proses pikiran kita di dalam pengembangan batin, di dalam citta bawana. Nah, dikatakan kerajaan tersebut itu diibaratkan merupakan simbol dari Cattaro Mahabhuta, jasmani kita. Jasmani yang lahir dari ibu, berkembang karena nasi, karena sup, yang mengalami kehancuran. Itu adalah kerajaan. Kemudian penjaga pintu gerbang tidak lain adalah sati, perhatian. 6 pintu gerbang adalah 6 landasan indera. 2 utusan tidak lain adalah samatha dan vipassana. Berjalan menuju ke tengah, yaitu seseorang, katakan masternya di tengah. Nah, 2 utusan ini yang samatha dan vipassana ini berjalan di jalan mulia berunsur 8. Memberikan kabar kepada yang masternya ini tidak lain adalah vinyana, adalah kabar kebenaran. Oh, di sana disebutkan kabar nibbana malahan. Ya, kabar kebenaran. Jadi kalau kita perhatikan dari perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha ini, 6 landasan indera ini menjadi penting untuk diketahui, untuk dipahami. Setiap pengalaman yang muncul dari 6 landasan indera ini bisa digunakan dalam latihan apakah samatha dan vipassana. Apakah untuk memperoleh ketenangan atau memperoleh kebijaksanaan. Tetapi untuk bisa demikian ya juga harus ada si penjaganya.
Yang tidak lain adalah sati. Harus ada perhatian, ada sati. Jadi setiap fenomena atau pengalaman-pengalaman yang keluar masuk melalui 6 indera ini harus dijaga, dikawal oleh perhatian, oleh sati. Karena tanpa adanya perhatian, tanpa adanya sati, maka tidak mungkin di sana akan memunculkan pengembangan batin, apakah dalam konteks samatha atau dalam konteks vipassana. Jadi harus ada sati. Ini juga penting sekali untuk dipahami, karena ada kalanya di beberapa umat Buddha yang berpikirnya begini, kalau kita bicara sati itu pasti vipassana. Samatha itu enggak perlu sati, yang penting pokoknya konsentrasi saja. Jadi kalau sudah bicara sati, mindfulness, itu pasti sudah vipassana. Padahal yang mindfulness, sati, perhatian ini dibutuhkan dalam pengembangan batin, apakah samatha ataukah vipassana. Karena intinya adalah bagaimana punya perhatian terhadap pengalaman-pengalaman yang muncul. Apakah pengalaman tersebut pengalaman yang sifatnya adalah bervariatif melalui 6 indera yang bervariatif, atau kalau seseorang misalnya mencecar satu objek, misalnya mempraktikkan kasina, kemudian mencecar objek itu kasina, ya perhatian juga harus ada. Sati harus ada, kekuatan untuk mengingat objek itu harus ada. Makanya kan di dalam jhana yang sudah advance kan sati parisuddhi kan, bahkan sati perhatian itu begitu murni, begitu bersih. Ya karena dari awal pun juga harus ada sati, harus ada perhatian. Maka 2 utusan ini yang menjadi 2 utusan dari masing-masing indera ini, itu harus dikawal dengan sati, dikawal dengan perhatian, agar di situ bisa muncul pengembangan, apakah ketenangan atau pengembangan kebijaksanaan, apakah samatha atau vipassana. Itu harus ada perhatian di situ. Nah, dari perhatian, dari pengembangan batin melalui 6 indera, nah disitulah jalan yang ditapaki, jalan yang seseorang melangkah atau 2 utusan melangkah, itu adalah jalan yang bersesuaian dengan jalan Arya berunsur 8. Jadi kalau samatha vipassana pasti itu adalah bagian atau praktek dari jalan Arya berunsur 8. Harus di situ ada samadhiti, ada sama sangkapa. Bahkan ucapan perbuatan, cara hidupnya juga itu adalah ucapan perbuatan jasmani, cara hidup yang memang membawa kepada pembebasan. Dan tentunya adalah daya upaya benar, perhatian juga benar, keteguhan batin, ketenangan batin juga benar. Karena apa? Ya karena di situ memang jalan mulia berunsur 8. Sehingga ketika menggunakan jalan mulia berunsur 8, kemudian dikabarkan ke vinyana. Kabarnya adalah kabar kebenaran. Jadi bukan kabar yang salah. Ini loh anicca, dukkha, anatta. Bukan kabar yang salah. Yang tidak kekal dianggap sebagai kekal. Yang sebenarnya dukkha dianggap sebagai sukha. Yang sebenarnya adalah anatta dianggap sebagai atta. Tetapi yang dikabarkan adalah kabar kebenaran. Nah, dari apa yang disampaikan Sang Buddha ini adalah penyelidikan, menyelidik ke dalam batin dan jasmani. Maka pengembangan batin citta bawana yang ada diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha,
tidak lain adalah melihat ke dalam batin, menyelidik ke dalam batin, yang di situ sebenarnya menyelidik ke dalam pengalaman-pengalaman dari 6 indera kita yang mesti dikawal dengan sati, dengan perhatian. Dan banyak sebenarnya khotbah Sang Buddha yang menegaskan kepada kita untuk selalu mengecek batin kita. Khotbah lain ada di dalam Vinopama Sutta. Vinopama Sutta. Vina upama. Vina itu artinya kecapi. Kecapi, perumpamaan kecapi. Tetapi dalam khotbah tersebut ada 2 perumpamaan. 2, satu analogi, 1 perumpamaan. Yang diawali oleh Sang Buddha agar para siswanya pada waktu itu, para biku atau para bikuni, harus senantiasa mengecek pengalaman-pengalaman indera. Jadi jangan sampai, yaitu ketika mengalami dengan pengalaman dengan 6 indera, jangan sampai di sana muncul kotoran batin. Apakah muncul keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, apapun kotoran batin yang muncul, jangan sampai kemudian muncul apalagi berkembang. Dan ketika sudah muncul, itu harus direnungkan bahayanya. Harus dilihat, wah ini bahaya. Ini tidak bermanfaat, ini jalan yang salah. Ini jalan yang membawa kepada duka, penderitaan. Jadi harus begitu ada kotoran batin dalam pengalaman 6 indera, ketika dicek dalam pengalaman tersebut, kotoran batin masih ada di sana, itu harus segera dilenyapkan dengan cara merenung. Wah, ini tidak baik. Ini tidak sesuai, ini tidak bermanfaat, ini merugikan. Ini adalah jalan yang salah. Ya tentu ditambah lagi dengan apa? Upaya-upaya lain agar kotoran batin yang muncul itu lenyap. Jadi diumpamakan seperti kalau ada seorang yang tengah menjaga ladang jagung. Kemudian ada seekor sapi yang memang suka makan tanaman jagung. Ya, datang ke sana dengan niat untuk memakan tanaman jagung tersebut. Nah, tetapi karena si penjaga ini memang selalu sadar, ya, tidak lengah, waspada, penuh perhatian, maka begitu sapinya datang, wah, ketahuan. Kalau sudah ketahuan, lantas apa yang dia lakukan? Ya, mengupayakan bagaimana supaya sapi itu lari atau pergi. Wah, kemudian didatangi sapi tersebut, dipegang dengan kuat kepalanya, kemudian dicocok hidungnya, kemudian dipukul dengan cambuk. Kemudian disuruh lari. Tetapi yang namanya sapi akan datang lagi. Walaupun sudah dikepret begini kan. Kalau orang Bandung kan bilang dikepret. Kemudian dicocok hidungnya, dicocok hidungnya, kemudian dipukuli. Walaupun sudah lari, ya sudah, dia akan datang lagi beberapa kali, mungkin 3, 4, 5 kali masih datang. Tapi kalau setiap datang pasti demikian, muncullah kesan persepsi, wah, kalau saya pergi ke sana pasti mendapatkan sambukan, sakit. Ya tidak akan datang lagi, jerah. Nah, ternyata perumpamaan demikian juga perumpamaan yang bisa digunakan untuk mengacu pada pengembangan batin. Artinya bahwa kita harus senantiasa mengecek batin kita. Batin itu di sini adalah seperti ladang jagung yang harus dijaga. Sementara sapi yang memang suka merusak ladang jagung tidak lain adalah pikiran buruk. Pikiran-pikiran yang memang merusak batin itu. Nah, si penjaga ini tidak lain adalah sati, perhatian.
Nah, ketika pikiran buruk itu datang menyerang karena ada perhatian, maka akan ketahuan. Dan tentu karena ketahuan juga harus ada usaha. Oh, ini tidak baik, tidak benar, ini jalan yang salah, ini menakutkan, membawa kepada penderitaan. Atau dengan upaya-upaya lain. Seperti setelah dikepret, kemudian dicucuk hidungnya, ditaboki, dicambuki, lari. Nah, ini juga sama, jadi dengan upaya-upaya lain. Seperti yang sudah dibahas pula, misalnya dengan yang ada di Vitaka Sandhana Sutta. 5 cara bisa digunakan. Salah satu di antaranya bisa digunakan. Kalau tidak bisa, ya kelimanya bisa digunakan semua. Nah, demikian lari. Kotoran batin lenyap. Tapi yang namanya kotoran batin seperti sapi akan muncul lagi. Kalau sapi barangkali hanya muncul, datang 4-5 kali, kapok, jerah. Tapi kalau kotoran batin kok enggak jerah-jerah ya. Akan terus datang, dan datang. Tetapi sesungguhnya kalau setiap kali datang, setiap kali muncul, perhatian ada di sana, upaya ada di sana, upaya untuk melenyapkan juga disertakan di sana dan sampai lenyap, kekuatan dari kotoran batin juga akan melemah. Dan pada akhirnya pergi, lenyap, suatu saat tidak kembali lagi. Mencapai sotapanna. Kan pandangan salah muncul, dipukul, lenyap, tidak kembali lagi. Nah, seperti itu bagaimana kita mengecek batin kita. Selalu mengecek batin kita dengan penuh perhatian dalam setiap pengalaman indera kita, dan ketika ada kotoran batin diupayakan untuk dilenyapkan. Dan itulah citta bawana. Atau dengan cara menggunakan kebijaksanaan yang beberapa waktu yang lalu juga disebutkan seperti dalam Indriya Bhavana Sutta. Melihat bahwa sebenarnya ya apapun pengalamannya muncul, itu kemunculannya bersebab. Yang di dalamnya tidak ditemukan ada inti, ada entitas, ada individu, ada person, tidak ada. Nah, itu diumpamakan oleh Sang Buddha seperti kecapi. Jadi ada seorang raja ketika berada di istananya kemudian mendengar, kok ini ada suara indah sekali, itu enak sekali didengar. Kemudian tanya kepada salah satu menterinya, ini suara apa? Oh, ini suara kecapi. Kemudian ditanya, mana kecapinya? Saya ingin lihat. Nah, kemudian kecapinya dibawa, kemudian dilihat-lihat mana suaranya itu. Yaitu suaranya akan muncul kalau kesemuanya itu bergabung. Jadi ada senarnya, kemudian ada badan dari kecapi tersebut, kemudian ada usaha seseorang untuk memainkannya. Baru kemudian akan muncul suara yang indah. Nah, oleh sang raja tersebut, kecapi tersebut dipotong-potong, dirajang-rajang sampai ratusan. Dicari suaranya di mana. Ya enggak ketemu. Suaranya enggak ketemu. Yang ada ya potongan-potongan yang enggak berguna. Nah, perumpamaan demikian adalah perumpamaan untuk melihat bahwa sesuatu yang terkadang kita anggap sebagai makhluk misalnya, ternyata itu hanya merupakan gabungan dari berbagai gugusan, berbagai onggokan. Ketika dipotong-potong, tidak ditemukan di sana entitas, individu, person, tidak ada. Atau dalam kita misalnya mengalami pengalaman tertentu melalui 6 indera, seakan-akan, oh saya mendengar suara indah, ada saya. Ada pengalaman sang aku
yang sedang mendengar. Seakan-akan demikian. Tetapi ternyata setelah dipotong-potong ke berbagian, ya ternyata tidak ada yang namanya saya. Seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, yang mendengar itu sebenarnya kan ya karena ada suara, ada telinga, dan ada perhatian saja. Tiga ini, ketiganya harus berkumpul. Jadi suara juga harus yang memang berada di wilayah di mana telinga kita bisa mendengar. Ya tentu kekuatan telinga dari masing-masing orang berbeda-beda. Tapi telinga kita bisa mendengar. Kemudian juga ada telinga yang tidak rusak. Dan ada perhatian terhadap suara tersebut. Baru kalau ketiganya ada pengalaman mendengar. Itu baru secara garis besar ya, 3. Kalau nanti misalnya dilihat dari sisi ilmu pengetahuan kan bisa akan berkembang lagi kan, suara itu apa, akan benturan, apa begitu kan. Ini dari yang simpel saja. Ada suara yang berada di wilayah di mana kita bisa mendengar, ada telinga yang tidak rusak, ada perhatian. Tajuk Samanaharu. Ada perhatian di situ. Kalau ketiganya atau salah satu dari 3 ini tidak ada, atau salah satunya itu tidak perfect, rusak, tidak ada pengalaman mendengar. Hanya ketika berkumpul baru ada pengalaman mendengar. Dan masing-masing dari ketiga ini sebenarnya juga ya tidak ditemukan ada inti. Masing-masing dari perhatian juga sifatnya muncul lenyap. Kemudian telinga juga sama. Apalagi suara muncul lenyap. Dan tidak ditemukan adanya inti. Lantas anggapan bahwa ada aku yang sedang mendengar, ya memang ada aku, tetapi itu hanya anggapan saja, persepsi. Yang persepsi itu anggapan tersebut juga hanya muncul dan lenyap. Yang sesungguhnya ya tidak ada. Yang ada hanya sekedar gabungan dari fenomena yang masing-masing perbagiannya juga muncul dan lenyap. Seperti tadi kecapi itu. Nah, menyelidik ke dalam setiap pengalaman dari sisi bahwa ini sifatnya berkondisi, kemunculannya bersebab, dan karena hal itulah maka tidak ditemukan ada entitas, ya batin bisa memunculkan ketidakkelekatan, tidak melekat. Lantas apa yang mesti dilekati kalau memang tidak ada yang bisa bertahan, yang kekal? Kemelekatan terhadap yang tidak kekal ini, yang tidak bisa bertahan ini, pasti akan membawa kepada penderitaan. Semakin melekat, semakin menderita. Melekat sedikit, ya juga tetap menderita juga walaupun sedikit. Karena apapun yang muncul pasti akan lenyap. Ketika yang pasti lenyap ini dilekati, yang tidak ada intinya ini dilekati, maka muncullah penderitaan. Nah, kalau merenungkan demikian pun ke dalam 6 indera kita, setiap pengalamannya dengan penuh perhatian demikian, ya batin juga akan cenderung kepada ketidakkemelekatan. Nah, kalau 6 indera saja itu juga tidak kekal, berarti apapun yang muncul dari 6 indera juga tidak kekal. Termasuk kontak juga tidak kekal. Perasaan juga tidak kekal. Berbagai macam bentuk pikiran yang muncul dari perasaan, dari yang diawal dari 6 indera tadi juga tidak kekal. Semuanya tidak kekal. Yang tidak kekal tidak patut untuk dilekati. Apalagi dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Dan kalau itu anggapan tersebut muncul, ya penderitaan. Pasti penderitaan akan muncul.
Nah, jadi menyelidik ke dalam 6 indera kita itu sangat penting. Sebenarnya ada khotbah lain yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai panduan dalam melatih batin berkaitan dengan 6 landasan indera ini adalah Salayat Tana Vibhanga Sutta. Salayat Tana Vibhanga Sutta. Itu terdapat dalam Majjhima Nikaya. Nah, di sana Sang Buddha memberikan yaitu berbagai kelompok untuk melihat ke dalam diri kita berkaitan dengan 6 indera. Jadi ada 6 indera, kemudian kaitannya dengan 6 objek dari 6 indera tersebut. Kemudian ada 18 eksplorasi pikiran yang tentu berkaitan dengan 6 indera ini. Kemudian juga ada 36 jenis perasaan. Ya, itu juga penting untuk kita lihat. Nah, 36 jenis perasaan ini juga berkaitan dengan 6 indera yang kemudian dibagi menjadi 3, dikalikan 3, kemudian dikalikan 2. 6 perasaan, 6 jenis perasaan dari 6 indera, kemudian ada 3, menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral, UPK. Ya. Di sini dikatakan UPK. 18 ya. Kemudian 3 jenis perasaan ini yang berhubungan dengan Gehasita. Gehasita itu ya lebih kepada duniawi, walaupun Geha itu artinya rumah, tapi lebih kepada kesenangan indera yang sifatnya lebih duniawi. Kemudian ada yang kedua adalah Nikkama. Nikkamasita. Itu adalah renunciation. Lebih kepada adalah perasaan atau vedana yang berkaitan dengan perenungan terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Nah, ini juga baik untuk kita pahami, karena ya ada beberapa pandangan sih di masyarakat, misalnya salah satunya bahwa kita dalam meditasi itu harus tenang, misalnya begitu. Sedangkan kalau tidak tenang atau gelisah itu selalu dikonotasikan tidak baik. Padahal ada sesuatu yang walaupun itu adalah penderitaan yang sebenarnya baik. Awalnya, yang itu juga harus dilenyapkan juga. Jadi begini, melalui 6 indera kita tentu akan muncul yang pertama misalnya perasaan yang menyenangkan. Melihat dengan mata, melihat objek dengan mata, muncul senang, muncul bahagia. Nah, kalau hanya sekedar itu, tidak ada disertakan kebijaksanaan di sana, itu disebut sebagai kebahagiaan yang sifatnya gehasita atau duniawi. Dan itu memang membawa kepada kotoran batin. Tetapi kemudian seseorang yang memahami Dhamma akan melihat bahwa ini pun juga tidak kekal. Ini pun juga membawa kepada dukkha. Ini tidak layak, tidak pantas dianggap sebagai milik aku atau diriku. Nah, merenungkan hal ini, muncullah kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan yang bukan semata-mata karena mata melihat objek, melihat rupa. Tapi kebahagiaan yang muncul karena perenungan yang benar, anicca, dukkha, dan anatta.
Dan itu adalah kebahagiaan yang patut untuk dikembangkan. Dan itu disebut nikama. Dan itu patut dikembangkan. Atau misalnya melihat dengan mata objek, muncullah ketidaksukaan, muncullah penderitaan, muncullah rasa tidak senang. Nah, penderitaan demikian, perasaan tidak senang demikian, ketika itu muncul semata-mata sekadar karena melihat objek, itu kan sebenarnya kebencian. Itu kan sebenarnya vyapada atau padiga. Dan itu kotoran batin. Tetapi kalau kemudian muncul sebuah perenungan, kapan saya bisa terbebas dari ini? Tapi terbebas dari ini bukan karena kebencian. Terbebas dari penderitaan karena tumbal lahir. Terbebas dari kotoran batin ini. Ada perenungan demikian. Dan ketika perenungan demikian muncul, itu sebenarnya ada duka juga, ada penderitaan. Kenapa yo? Sudah lama jadi biku kok tidak mencapai kesucian, misalnya begitu kan. Ada duka juga. Nah, duka yang seperti ini baik untuk dikembangkan. Jadi bukan sesuatu yang buruk. Ini baik untuk dikembangkan. Karena dari duka yang seperti ini, dari perenungan seperti ini muncul duka karena ingin terbebas, itu bisa memunculkan motivasi, memunculkan sangvega, keterdesakan batin untuk lebih intensif mempraktikkan dhamma. Dan ini juga baik untuk dikembangkan, termasuk bagian dari nikama. Nah, kemudian ada ketika misalnya ini baru melihat dengan mata saja, dengan telinga, dengan hidung, dengan lidah, ketika merasa, dengan jasmani ketika ada sentuhan, itu juga sama. Bisa menimbulkan perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun ada UPK. Nah, berkaitan dengan UPK ini, misalnya seseorang yang katakan apakah melihat, mendengar, dan dia adalah orang yang bodoh. Karena kebodohan, tidak ada ya plonga-plongo gitu ya. Kemudian muncul keseimbangan batin yang ya ada UPK di situ. Tapi UPK-nya muncul karena kebodohan. Karena tidak tahu apa-apa lah, pokoknya ya sudahlah. Tenang, nyaman gitu kan. Tapi tidak tahu apa-apa gitu kan. Nah, UPK yang demikian, UPK yang sebenarnya disertai awija, ketidaktahuan. Dia tidak akan tahu apa itu duka, kemunculan duka, padamnya duka, apalagi tidak akan tahu. Nah, yang demikian itu yang termasuk dari Gehasita. Nah, tetapi ada UPK yang muncul karena tadi dari melihat, mendengar, membaui, mengecap, atau merasa, bersentuhan, atau ketika ada pikiran, berpikir, tetapi kemudian ada perenungan. Perenungan tentang apakah anicca, dukkha, anatta, atau dalam Indriya Bhavana Sutta, bahwa ini adalah sangkatang, olarikang, padicca samuppanang. Dari perenungan tersebut, batin menjadi tenang, batin menjadi seimbang, menjadi UPK. Nah, keseimbangan batin yang demikian, wah itu sangat-sangat baik untuk dikembangkan. Nah, 3 ini yang sifatnya adalah nikkama oleh Sang Buddha dipuji untuk dikembangkan. Yang dalam Mahasatipatthana Sutta berkaitan dengan Vedana, ya 3 ini sebenarnya termasuk bagian dari niramisa. Niramisa. Jadi yang bukan duniawi. Jadi niramisa vedana. Apakah suka vedana, dukkha vedana, adukama sukha vedana, tetapi niramisa, bukan yang samisa, yang masih berkaitan dengan duniawi.
Kalau yang 3 pertama itu samisa. Kalau yang 3 terakhir ini yang sudah tidak berkaitan dengan duniawi, yang di situ ada kebijaksanaan, muncul karena perenungan yang baik, karena pemahaman yang baik, yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin, itu adalah niramisa. Di sini disebut sebagai nikama. Ini patut untuk dikembangkan. Nah, tetapi memang juga perasaan yang tidak menyenangkan, yang tadi ada keinginan, kapan bisa terbebaskan? Kapan bisa bebas dari tumbal lahir? Kapan bisa bebas dari kotoran batin? Dan di situ ada penderitaan, itu harus diatasi juga. Diatasi dengan apa? Dengan yang kedua, yaitu dengan kebahagiaan. Jadi dengan perasaan bahagia yang tentu berkenaan dengan nikama juga. Harus diatasi juga ya, tidak selamanya kemudian dalam praktek meditasi atau praktek pengembangan batin ini kemudian hanya memunculkan kayak penderitaan kapan ingin terbebaskan, tidak itu saja. Tapi bagaimana bisa memunculkan kebahagiaan. Merenungkan Dhamma muncul bahagia. Nah, dengan bahagia muncul, nah yang duka ini lenyap. Tetapi yang suka ini juga harus diatasi juga. Diatasi dengan apa? UPK. UPK yang berkenaan dengan nikama. Nah, nanti kalau melihat di Salayatthana Vibhanga Sutta itu akan lebih naik lagi, jadi lebih bertahap lagi, berkembang. Bahkan UPK ini pun yang UPK yang dari perenungan ini pun juga harus diatasi juga. Jadi dikatakan ada UPK keseimbangan batin yang muncul karena objek yang bervariasi, dan UPK yang muncul karena singleness, karena yaitu penyatuan. Nah, yang lebih unggul adalah yang penyatuan ini. Tapi UPK ini pun juga harus diatasi dengan apa? Pelenyapan tanha, kegandrungan. Di sana dengan istilah attamayata, non-fashioning, tetapi dalam kitab ulasan artinya adalah tidak adanya tanha. Artinya bahkan yang sudah sepertinya seimbang sekalipun juga jangan sampai kemudian di sana dimunculkan tanha, dimunculkan seperti kemelekatan. Itu juga harus diatasi. Tetapi setidaknya dalam proses latihan ini ya kita baik juga untuk melihat ke dalam batin kita, menyelidik ke dalam setiap pengalaman kita, terutama adalah 6 indera, dan mampu menengarai kotoran batin yang harus ditinggalkan, mampu menengarai bagaimana batin mulai berkembang, kemudian disertakan di sana berbagai macam pemahaman tentang Dhamma, pemahaman yang benar, anicca, dukkha, anatta, atau setidaknya yang membawa kepada ketenangan, samatha, itu sudah sangat baik. Dan mampu untuk menengarai apakah kebahagiaan yang muncul, penderitaan yang muncul, keseimbangan batin yang muncul, itu muncul karena pemahaman Dhamma, atau sekedar karena 6 indera kita kontak dengan objek, tanpa di situ ada pemahaman yang benar. Nah, itu juga harus ditengarai, mana yang mesti kita kembangkan, mana yang seharusnya kita mengupayakan untuk ditinggalkan. Dan semua itu bisa memungkinkan kalau kita selalu melihat ke dalam diri kita, ke dalam setiap pengalaman 6 indera yang di sana harus dikawal oleh sati, oleh perhatian. Saya kira karena memang kemarin juga sudah diminta nanti jam 10 harus selesai, maka untuk pagi ini dari saya demikian. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Bante Santa Cito yang telah memberikan pembekalan pada sesi pagi ini sekaligus sesi terakhir, dan kita masih memiliki waktu bagi para Bante dan Awuso yang ingin bertanya, dipersilakan. Wandami Bante, izin bertanya. Seperti dijelaskan oleh Bante bahwa melihat ke dalam diri sendiri ini semuanya kan ada unsur menerima ya Bante ya, menerima keberadaan tersebut. Misalkan menerima ya ini duka, ini ada penderitaan begitu. Bagaimana jika menghadapi orang yang selalu mendinai, selalu menolak? Misalkan ini adalah duka, tapi dia menganggap ini ada kebahagiaan, bukan penderitaan begitu. Kalau saya tidak ingat Bante, di dalam Cula Sacaka Sutta, Sacakanya Ganda Puta, dan Ambata Sutta, si Ambata, Kasoma itu bisa melepas dinanya karena takut kepalanya akan dipecahkan. Begitu. Apakah memang harus membutuhkan ketakutan seperti itu dari pihak eksternal, atau juga membutuhkan orang yang ucapannya itu jedes, menohok begitu Bante? Seperti Sang Buddha kan selalu mengatakan muka pulisa, orang-orang dungu, begitu. Ya memang itu kapasitas dari Sang Buddha ya untuk bisa memberikan cara yang paling cocok terhadap seseorang agar memahami Dhamma. Makanya kan salah satu dari dasa bala kekuatan, 10 kekuatan dari Sang Buddha, beliau itu punya kemampuan untuk melihat kecenderungan dari masing-masing individu. Nah, sementara kita tidak punya. Walaupun Sang Buddha pernah mengatakan bahwa beliau ketika mengajarkan Dhamma memang ada 4 cara. Ada cara yang kasar, artinya dengan memang apakah kata-kata atau kedisiplinan yang memang memaksa, atau dengan cara yang halus. Ada kalanya orang yang dipaksa tidak bisa, tapi dengan kata-kata yang halus, dengan cara yang lebih halus, dia mau mendengar. Tapi ada juga dengan cara yang kadang-kadang kasar, kadang-kadang halus. Tapi cara keempat, dengan berbagai macam cara sudah tidak bisa. Dibunuh. Artinya biku ya siswa beliau yang melakukan parajika. Kan sudah tidak bisa kan. Hanya harus meninggalkan kehidupan kebikuan atau bikuni. Nah, Sang Buddha sendiri ya sebenarnya walaupun beliau punya kemampuan untuk melihat setiap individu, yaitu kualitas batinnya, kecenderungannya, tetapi Sang Buddha juga tidak bisa mengajar kepada semua orang. Makanya beliau pernah memberikan satu perumpamaan, seperti seorang petani. Nah, kalau seorang petani ini punya 3 lahan, subur, setengah subur, lahan gersang. Nah, petani yang cerdas itu pasti akan mengolah ladang yang paling subur dulu. Diolah karena pasti memberikan hasil. Nah, baru kemudian kalau selesai, kemudian yang setengah subur. Kalau sudah selesai, baru yang gersang. Ya siapa tahu ada rumput yang bisa tumbuh untuk pakan sapi. Kalau petani kan begitu ya. Nah, seperti itu bahkan Sang Buddha juga demikian. Yang paling subur dulu. Nah, maksudnya yang memang batinnya sudah matang. Nah, dalam khotbah tersebut memang mengacu umumnya kepada biku dan bikuni. Ya, biasanya karena para biku, bikuni menjadi katakan siswa Sang Buddha sebagai biku, bikuni kan memang ada keinginan yang kuat untuk bisa terbebaskan ketimbang yang lainnya. Nah, kemudian baru upasaka upasika. Baru yang terakhir itu adalah mereka yang punya paham yang berbeda. Itu yang paling terakhir kalau ada waktu saja. Nah, itu Sang Buddha. Lah kita ya memang tentu kita mengikuti apa yang dilakukan Sang Buddha, kita harus memiliki kasih sayang. Artinya apalagi kalau itu adalah orang dekat kita, apalagi orang tua kita misalnya, saudara kita, teman kita, ya kita mengupayakan. Kalau mereka kok misalnya punya pandangan yang salah, ya kita mengupayakan. Tetapi sebatas kita mengupayakan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa orang demikian harus pandangannya
pokoknya harus sama dengan kita. Kita hanya mengupayakan saja. Kalau memang dengan upaya-upaya tertentu kok berhasil, ya syukur. Kalau tidak berhasil, ya kita harus mengembangkan UPK. Kan begitu ya? Ya, Maaf Bante, maksud saya itu adalah orang yang menolak dirinya Iya. sendiri, menolak dirinya sendiri. tidak mengakui kesalahan yang ia berbuat. Ya itu sama. Jadi kita mengupayakan saja. Kalau itu adalah teman dekat kita atau orang yang memang dekat dengan kita, ya kita mengupayakan untuk bagaimana dia bisa mengubah dirinya, mengubah pandangannya agar tidak denying terhadap diri sendiri, menolak sebenarnya dia bersalah tapi mengaku tidak bersalah, kan begitu ya. Agar tidak demikian, jadi hanya sekedar mengupayakan, tidak kemudian sampai kita memaksakan diri harus seperti apa yang saya inginkan. Karena kalau demikian, ya seperti yang disampaikan Sang Buddha di Kakatsu Pamasutta, tidak semua orang yang datang kepada kita itu pasti akan berucap yang baik, bermanfaat, berlandasan dengan cinta kasih, sesuai atau tepat pada waktunya. Ada orang-orang yang datang menghampiri kita dengan kata-kata yang kasar, tidak bermanfaat, tidak sesuai waktunya, berlandasan kebencian. Ya orang-orang demikian ini. Nah kemudian kalau kita mengupayakan pokoknya semua orang yang datang pada kita harus sesuai dengan keinginan kita, itu diibaratkan seperti kalau ada seseorang ingin membuat bumi ini lenyap, dan dia membawa cangkul sambil mengencingi, meludahi sana sini, nyangkul, pokoknya hilang. Nggak bisa demikian. Ya kita mengupayakan untuk mengubah orang demikian kalau memang itu tidak sesuai. Tetapi ya sekedar kita berupaya.